Jujur saja, saya pun beberapa waktu lalu menganggap Starlink sebagai teknologi yang dilebih-lebihkan. Di negara dengan penetrasi internet yang begitu pesat seperti Indonesia, apa signifikansinya internet satelit? Begitu pikir saya. Tapi, pernahkah Anda merasa aneh? Di negara yang digadang-gadang menjadi macan digital Asia Tenggara, kita hanya perlu sedikit bergeser dari pusat kota, sinyal internet langsung lenyap. Ada ratusan ribu menara BTS tersebar di seluruh negeri. Tapi di pelosok pegunungan Papua sinyalnya nihil, di tengah lautan Arafura sama sekali mati. Padahal, triliunan rupiah telah digelontorkan selama 30 tahun terakhir. Bayangkan kisah ini. Pada musim liburan tahun 2024, ada seorang pengelola homestay di Raja Ampat, Papua Barat. Setiap kali tamu mengeluh soal wifi yang lambat, jawaban yang bisa ia berikan hanya satu, "Mohon maklum, Pak. Di sini kan kepulauan terpencil." Namun, pada Desember 2025, di atap homestay itu terpasang sebuah piringan seukuran kotak pizza. Keesokan harinya, para tamu bisa menonton Netflix tanpa buffering. Di tempat yang selama 30 tahun dianggap tidak mungkin oleh tiga raksasa telekomunikasi, Elon Musk justru menebarkan internet dari langit, tanpa perlu satupun menara BTS. Semakin saya menggali data, semakin saya merinding. Ini bukan sekadar layanan internet baru, ini adalah runtuhnya aturan main pasar telekomunikasi yang telah kita anggap wajar selama 30 tahun. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di pasar telekomunikasi Indonesia? Video hari ini akan membahas 4 hal. Apa itu Starlink hingga mampu menggoyahkan dominasi 30 tahun? Mengapa benteng kokoh yang dibangun oleh tiga raksasa Telkomsel, Indosat, XL selama ini mulai runtuh? Apa artinya era di mana ponsel pintar kita bisa terhubung langsung ke satelit? Bagaimana nasib tarif internet dan layanan kita di masa depan? Terutama, video hari ini akan menjelaskan dengan sangat mudah mengapa tiga raksasa telekomunikasi kita memilih untuk bergandengan tangan dengan Starlink alih-alih melawannya, dan seperti apa wajah pasar telekomunikasi Indonesia di era 6G pada tahun 2030 nanti. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi seperti ini. Pertama, mari kita lihat apa yang sedang terjadi di pasar telekomunikasi Indonesia saat ini. Pada 4 Desember 2025, SpaceX membuat pengumuman resmi, layanan Starlink resmi dimulai di Indonesia. Ini adalah peristiwa bersejarah. Mengapa? Karena ini adalah kali pertama perusahaan telekomunikasi asing masuk secara langsung dan masif ke pasar retail Indonesia. Selama ini, jika Anda ingin menggunakan ponsel di Indonesia, pilihannya hanya ada 3, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, atau XL Axiata. Bagaimana dengan operator lain seperti Bay, U atau Smartfren? Mereka pada dasarnya menyewa jaringan milik salah satu dari tiga raksasa itu. Bukan pilihan yang benar-benar baru. Namun, Starlink berbeda. Ia tidak menyewa jaringan tiga raksasa. Mereka menggunakan satelit milik sendiri yang diluncurkan keluar angkasa untuk memancarkan sinyal internet. Sebuah pilihan keempat yang sesungguhnya telah lahir. Mari kita gunakan analogi. Selama ini, pasar telekomunikasi Indonesia ibarat sebuah kompleks taman hiburan raksasa. Untuk masuk, Anda harus membeli tiket dari salah satu dari tiga pengelola utama. Taman Impian Jaya Ancol, Trans Studio, atau Jatim Park. Kemanapun Anda pergi, harga tiketnya mirip, wahananya pun kurang lebih sama. Mengapa? Karena tidak ada persaingan yang berarti. Membangun taman hiburan baru butuh modal luar biasa besar. Beli tanah, bangun wahana, rekrut pegawai. Hampir tidak ada yang bisa masuk. Tiba-tiba, dari langit, muncul ribuan drone yang menawarkan wahana baru dan bisa dinikmati di mana saja, tanpa perlu membangun taman hiburan di darat. Bagi pengelola taman hiburan konvensional, ini adalah situasi yang benar-benar di luar dugaan. Mari kita lihat apa yang sudah dilakukan Starlink. Perusahaan pelayaran nasional, Meratus Line,
telah menandatangani kontrak untuk memasang Starlink di 113 kapalnya yang berlayar di perairan Nusantara. Mengapa internet di atas kapal begitu penting? Dulu, untuk mengakses internet di laut, kapal harus menggunakan komunikasi satelit konvensional. Kecepatannya di bawah 1 Mbps. Biayanya puluhan ribu rupiah per megabyte. Mengirim satu foto saja bisa menghabiskan biaya ratusan ribu. Bayangkan dari sudut pandang para pelaut. Berbulan-bulan di tengah laut, untuk bisa video call dengan keluarga, mereka harus merelakan sebagian besar gajinya. Akhirnya, kebanyakan dari mereka memilih menahan rindu. Dengan Starlink, mereka bisa menikmati kecepatan hingga 135 Mbps. Mereka bisa menonton YouTube, melakukan video call dengan keluarga tanpa putus-putus. Kesejahteraan para pelaut berubah total. Bagi perusahaan pelayaran, ini juga sebuah keuntungan besar. Ratusan data sensor dari kapal kondisi mesin, konsumsi bahan bakar, informasi rute bisa diterima secara real-time. Hal-hal yang dulunya baru bisa diperiksa saat kapal bersandar di pelabuhan, kini bisa dipantau dari tengah Samudra Hindia. Bukan hanya meratus. Garuda Indonesia juga mengumumkan akan memasang Starlink pada armada pesawat barunya mulai tahun 2026. Penumpang akan bisa menikmati internet berkecepatan tinggi di ketinggian 35.000 kaki, sama seperti di darat. Sampai di sini, mungkin Anda berpikir, itu kan cerita untuk kapal dan pesawat. Apa hubungannya dengan saya? Sangat berhubungan, karena ini baru permulaan. Mari kita rangkum situasinya dengan angka. Biaya langganan Starlink di Indonesia adalah sekitar 1,3 juta per bulan, dengan biaya perangkat keras antena sebesar 7,8 juta. Jujur, ini mahal. Mengingat internet kabel di kota besar hanya sekitar 300,500 ribu per bulan. Tapi, bagi sebagian orang, harga ini justru sangat murah. Ingat, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, ribuan kilometer hutan di Kalimantan dan Papua, dan lautan yang luasnya 2 kali lipat daratannya. Bagi mereka yang bekerja di sana, 1,3 juta itu adalah sebuah anugerah. Mengapa? Karena sebelumnya, pilihan itu tidak pernah ada. Pengelola villa di pedalaman puncak, pekerja di lokasi tambang terpencil di Sulawesi, para nelayan di Laut Natuna, pengelola perkebunan sawit di Sumatera. Bagi mereka, Starlink adalah pilihan pertama yang pernah ada. Dan yang terpenting, harga akan turun seiring waktu. Persaingan akan membuatnya turun. Lalu, apa sebenarnya teknologi di balik Starlink yang membuatnya begitu revolusioner? Konsep internet satelit sebenarnya bukan hal baru. Sudah ada sejak lama. Tapi mengapa baru sekarang Starlink bisa melakukannya? Kuncinya ada pada ketinggian orbit satelit. Internet satelit konvensional menggunakan satelit di orbit geostasioner, G, yang berada di ketinggian 36.000 km dari bumi. Mengapa begitu tinggi? Karena dengan ketinggian itu, satu satelit bisa mencakup sepertiga permukaan bumi. Cukup 3 satelit untuk menjangkau seluruh dunia. Sangat efisien. Namun, ada masalah fatal. Terlalu jauh. Bayangkan Anda melempar pesawat kertas ke teman Anda. Jika teman Anda berada 10 meter di depan, pesawat kertas itu akan tiba dengan cepat. Tapi jika ia berada di ujung lain lapangan bola, butuh waktu yang jauh lebih lama. Satelit geo seperti itu. Sinyal harus menempuh perjalanan bolak-balik sejauh 72.000 km, membuatnya sangat lambat. Waktu tunggunya latensi bisa mencapai lebih dari 500 milidetik 0,5 detik. Apa artinya 0,5 detik? Saat melakukan video call, percakapan akan terus tumpang tindih. Halo? Iya. Halo? Oh, silakan duluan. Tidak, Anda saja. Situasi ini akan terus terjadi. Untuk bermain game online, karakter Anda sudah mati bahkan sebelum sempat bergerak. Itulah sebabnya internet satelit konvensional hanya digunakan oleh mereka yang benar-benar tidak punya pilihan lain. Kapal di tengah samudra, stasiun penelitian di Antartika,
atau rig minyak lepas pantai. Namun, Elon Musk berpikir secara berbeda. Kenapa tidak kita terbangkan satelitnya lebih dekat saja? Satelit Starlink mengorbit di ketinggian 550 km orbit rendah, LEO. Jaraknya hanya sedikit lebih jauh dari Jakarta ke Surabaya. Lebih dari 60 kali lebih dekat dibandingkan satelit GEO. Hasilnya, latensi turun drastis menjadi hanya 20,40 milidetik, kurang dari 1/10 satelit GEO. Dengan latensi serendah ini, bermain game dan melakukan video call berjalan lancar tanpa jeda. Hasil tes awal pengguna di Indonesia menunjukkan kecepatan unduh 135 Mbps dan unggah 40 Mbps. Ini setara dengan kecepatan rata-rata 4G LTE yang kita gunakan di kota-kota, sekitar 100,150 Mbps. Cukup untuk streaming video 4K dan rapat virtual. Tapi, muncul masalah baru. Satelit yang lebih rendah berarti area cakupannya lebih kecil. Jika di orbit GEO butuh 3 satelit, di orbit LEO butuh ribuan satelit untuk mencakup seluruh dunia. Membangun ribuan satelit? Apakah itu mungkin? Dulu, ini mustahil. Membuat satu satelit biayanya triliunan rupiah. Membuat ribuan? Biayanya tidak masuk akal. Belum lagi biaya roket peluncurnya yang hanya bisa sekali pakai, dengan ongkos ratusan miliar rupiah per peluncuran. Namun, Elon Musk memecahkan dua masalah ini. Roket yang dapat digunakan kembali, roket Falcon 9 milik SpaceX bisa kembali mendarat di bumi setelah menyelesaikan misinya. Ini memangkas biaya peluncuran hingga 90%. Produksi massal satelit. Jika satelit konvensional ibarat tas Hermes yang dibuat tangan oleh pengrajin ahli, satelit Starlink adalah produk pabrikan yang diproduksi secara massal. Produksi massal menekan harga secara dramatis. Inilah penyebab pertama, revolusi teknologi yang memungkinkan peluncuran ribuan satelit orbit rendah. Saat ini, SpaceX telah meluncurkan ribuan satelit Starlink ke orbit, dan terus melakukannya hampir setiap beberapa hari. Target akhirnya, meluncurkan 42.000 satelit. Sebagai perbandingan, jumlah seluruh satelit buatan manusia yang saat ini mengorbit bumi tidak sampai 10.000. Satu perusahaan ingin meluncurkan 4 kali lipat dari jumlah itu. Inilah revolusi teknologi. Sekarang kita masuk ke penyebab kedua. Keterbatasan struktural dari 3 raksasa telekomunikasi kita. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara kepulauan. Membangun menara BTS di setiap pulau, di setiap lembah, di setiap puncak gunung, membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Menara BTS adalah menara pemancar sinyal radio. Sinyal ini bergerak lurus dan akan terhalang oleh gunung, gedung, atau bahkan lautan. Karena itu, BTS harus dibangun dalam jumlah banyak dan berdekatan. Di Jakarta, mungkin setiap beberapa ratus meter ada satu BTS. Tapi untuk membangun BTS di sebuah desa terpencil di pedalaman Kalimantan, harus membuka jalan dulu. Menarik kabel listrik puluhan kilometer. Biayanya membengkak secara eksponensial. Analogi lain, bayangkan Anda punya perusahaan kurir. Mengirim paket di Jakarta Selatan pasti untung, karena pesanannya banyak. Tapi mengirim satu paket ke desa di Kepulauan Aru, perjalanan berhari-hari, biaya bahan bakar mahal, sementara pesanannya hanya 1-2, rugi. 3 raksasa telekomunikasi kita menghadapi dilema yang sama. Membangun BTS di Jabodetabek atau Surabaya pasti untung karena jutaan orang menggunakannya. Tapi membangun BTS di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, biaya pemasangan kabel laut dan menara sangat mahal, sementara populasinya hanya puluhan ribu. Investasinya tidak akan pernah kembali. Maka, mereka membuat pilihan yang rasional secara bisnis. Fokus pada area padat penduduk, dan tinggalkan area yang tidak menguntungkan. Ini adalah strategi yang berjalan selama 30 tahun. Masalahnya, orang-orang yang ditinggalkan ini para nelayan, petani, pekerja tambang, masyarakat adat terus hidup dalam keterisolasian digital. Selama 30 tahun mereka bersabar, tidak ada yang mau melayani mereka. Kenapa? Karena tidak menghasilkan uang.
Starlink menargetkan pasar yang dibuang oleh tiga raksasa ini. Bagi satelit, tidak ada bedanya memancarkan sinyal ke Menteng, Jakarta, atau ke pedalaman hutan Borneo. Dari langit, semuanya sama. Pasar yang tidak menguntungkan bagi tiga raksasa, justru menjadi pasar yang sangat potensial bagi Starlink. Inilah penyebab kedua. Keterbatasan fundamental infrastruktur berbasis menara darat. Benteng yang mereka bangun selama 30 tahun justru menjadi penghambat gerak mereka sendiri. Mari kita lanjutkan ke penyebab ketiga. Ini yang paling revolusioner. Namanya teknologi D2C, Direct to Cell. D2C artinya langsung ke ponsel. Maksudnya, saat ini, untuk menggunakan Starlink, Anda harus membeli antena piringan seharga 7,8 juta. Antena inilah yang menangkap sinyal satelit. Namun dengan D2C, antena itu tidak lagi diperlukan. Ponsel pintar di saku Anda bisa langsung terhubung dengan satelit Starlink. Analogi lagi, bayangkan Anda sedang berlibur ke luar negeri. Starlink yang sekarang adalah seperti turis asing yang butuh penerjemah. Antena piringan itu adalah penerjemah yang harus Anda sewa seharga 7,8 juta rupiah. Tapi Starlink D2C, ibaratnya turis asing itu sudah belajar dan fasih berbahasa Indonesia. Anda bisa langsung berbicara dengannya tanpa perlu penerjemah, tanpa biaya tambahan. Bagaimana ini mungkin? Mereka berhasil memasukkan seluruh fungsionalitas BTS ke dalam satelit. Jadi, setiap satelit Starlink berfungsi sebagai BTS di langit. Sinyal 4G LTE dari ponsel biasa bisa ditangkap langsung oleh satelit. Apa dampaknya? Apakah Anda pengguna Samsung atau iPhone? Ponsel Anda akan tetap mendapat sinyal di puncak Gunung Rinjani, di tengah Danau Toba. Tanpa perlu membeli perangkat tambahan. Daftar ponsel yang kompatibel sudah ada. Samsung Galaxy S20 ke atas, iPhone 14 ke atas. Sebagian besar ponsel pintar modern akan mendukungnya. Tentu, teknologinya belum sempurna. Dimulai dengan layanan SMS, lalu pada 2025 layanan data, dan setelah 2026 layanan suara. Mengapa ini begitu menakutkan bagi operator telekomunikasi? Karena ini mengancam alasan keberadaan mereka. Selama 30 tahun, apa yang mereka jual? Jangkauan nasional. Pakai kartu kami. Sinyal kuat di mana saja. Itu adalah nilai jual utama mereka. Tapi jika satelit bisa memberikan jangkauan di seluruh pelosok negeri, ratusan ribu menara BTS yang mereka bangun dengan susah payah bisa menjadi tidak relevan. Selama 30 tahun mereka membangun benteng yang sangat tinggi. Siapapun yang ingin bersaing harus membangun benteng yang sama tingginya, yang mana mustahil. Tiba-tiba, musuh datang dari langit menggunakan parasut. Benteng itu menjadi tidak berguna. Ketika D2C sudah matang dalam 2,3 tahun ke depan, itulah yang akan terjadi. Peta persaingan akan berubah total. Penyebab keempat, ini adalah gol bunuh diri dari tiga raksasa. Pemerintah Indonesia sejak lama mendorong program pemerataan digital dan palaparing untuk menyambungkan seluruh Indonesia. Harapannya, operator telekomunikasi akan agresif membangun jaringan hingga ke daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Apa yang dilakukan tiga raksasa? Mereka fokus berinvestasi di kota-kota besar di Pulau Jawa dan kota-kota utama lainnya yang sudah jelas pasarnya. Mengapa? Lagi-lagi, karena membangun jaringan di daerah 3T sangat mahal dan tidak menguntungkan. Mereka lebih memilih berperang harga di perkotaan daripada berinvestasi di pedalaman. Akibatnya, tercipta kesenjangan digital yang luar biasa. Pemerintah memberikan karpet merah berupa regulasi dan dukungan, tapi operator enggan mengambil risiko investasi di daerah yang dianggap tidak komersial. Ironisnya, kekosongan yang mereka ciptakan inilah yang kini menjadi pintu masuk bagi pemain seperti Starlink. Mereka ibaratnya menyerahkan kunci brankas kepada pesaing baru. Ini adalah senjata makan tuan. Keempat penyebab ini revolusi teknologi LEO, keterbatasan infrastruktur darat, teknologi D2C,
dan keengganan operator berekspansi bergabung menciptakan gempa tektonik yang sedang kita saksikan di pasar telekomunikasi Indonesia. Lalu, bagaimana respons tiga raksasa? Menariknya, mereka tidak melawan, tapi merangkul. Anak perusahaan Telkom, Telkomsat, telah menjadi mitra resmi Starlink. Apa yang mereka lakukan? Menjual kembali layanan Starlink ke segmen korporat dan maritim. Kontrak dengan meratus lain yang saya sebutkan tadi, itu adalah hasil kerjasama Telkomsat. Indosat dan XL juga menjajaki kemitraan serupa, terutama untuk backhaul. Apa itu backhaul? Jalur data yang menghubungkan BTS ke jaringan inti. Daripada menarik kabel fiber optik yang mahal ke BTS di lokasi terpencil, mereka bisa menggunakan koneksi Starlink. Ini jauh lebih hemat biaya. Tapi, apa arti dari keputusan menjadi penjual kembali ini? Bayangkan Anda adalah pemilik toko kelontong yang sudah 30 tahun berjualan di sebuah kompleks perumahan. Tiba-tiba, sebuah hypermarket raksasa buka tepat di seberang jalan. Sadar tidak akan menang jika perang harga, Anda memutuskan untuk menjadi agen resmi yang menjual produk-produk dari hypermarket itu di toko Anda. Ini bukan strategi yang buruk untuk jangka pendek. Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan. Tapi dalam jangka panjang, kendali pasar berpindah tangan. Ketika hypermarket itu sudah punya basis pelanggan yang kuat dan bisa berjualan langsung, mereka tidak lagi membutuhkan Anda sebagai perantara. Tiga raksasa saat ini sedang mengulur waktu. Sambil menjadi mitra, mereka belajar teknologinya dan berharap bisa membangun kapabilitas satelit mereka sendiri. Dan disinilah peran negara menjadi penting. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam. Sadar akan potensi ketergantungan pada teknologi asing, Indonesia telah meluncurkan satelit Satria. 1. Ini adalah proyek kedaulatan digital. Tujuannya adalah menyediakan internet untuk 150.000 titik layanan publik di daerah 3T. Ini adalah langkah awal Indonesia untuk membangun kemandirian di angkasa. Karena jika seluruh infrastruktur komunikasi vital kita bergantung pada satu perusahaan Amerika, apa yang akan terjadi? Lihatlah perang Ukraina. Tentara Ukraina menggunakan Starlink untuk mengendalikan drone dan menjaga komunikasi tetap hidup saat menara BTS mereka dihancurkan oleh Rusia. Starlink mengubah jalannya perang. Tapi coba bayangkan dari sisi sebaliknya. Jika Elon Musk, atas perintah pemerintah AS, memutuskan untuk mematikan layanan Starlink di suatu wilayah konflik, seluruh operasi militer bisa lumpuh. Bagaimana jika terjadi situasi darurat di Indonesia, dan Starlink dimatikan? Komunikasi pertahanan dan keamanan kita bisa terancam. Inilah mengapa memiliki jaringan satelit nasional sendiri adalah soal kedaulatan negara. Maka, muncullah sebuah ironi yang menarik. Kehadiran Starlink memang mengancam industri telekomunikasi nasional, tapi di saat yang sama, ia menjadi cambuk yang memaksa Indonesia untuk mengakselerasi kapabilitas teknologi luar angkasanya. Selama 30 tahun kita hanya fokus membangun menara di darat, kini kita dipaksa untuk ikut meluncurkan satelit ke langit, sebuah krisis yang bisa menjadi peluang. Lalu, bagaimana masa depan di tahun 2030? Pada 2030, era 6G akan dimulai. Inti dari 6G adalah integrasi total antara jaringan darat dan jaringan satelit. Saat ini, keduanya terpisah. Ponsel Anda terhubung ke BTS, tapi begitu masuk hutan, sinyal hilang. Untuk dapat sinyal, Anda butuh antena Starlink terpisah. Sangat tidak praktis. Di era 6G, ponsel Anda akan secara otomatis beralih antara BTS dan satelit. Di kota, ia terhubung ke BTS. Begitu Anda mendaki gunung, ia otomatis beralih ke satelit. Koneksi tanpa putus, dimanapun Anda berada. Konsep area tanpa sinyal akan hilang. Saat itu terjadi, struktur pasar akan berubah total. Kompetisi tidak lagi hanya terjadi antar operator lokal di dalam negeri. Satelit itu bersifat global. Satelit Starlink yang melintas di atas Indonesia juga melintas di atas Malaysia dan Australia. Batas negara menjadi tidak relevan.
Struktur baru yang akan terbentuk adalah kolaborasi dan kompetisi antara penyedia satelit global dan penyedia jaringan darat lokal. Starlink menyediakan infrastruktur dari langit, sementara tiga raksasa menyediakan infrastruktur darat dan layanan pelanggan. Era monopoli tiga raksasa akan berakhir. Peran mereka akan bergeser dari raja menjadi mitra dalam ekosistem global. Namun, masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada pilihan yang kita ambil hari ini. Skenario pertama, ketergantungan. Kita menyerah membangun kemandirian satelit dan sepenuhnya mengadopsi Starlink. Ini mudah dan murah dalam jangka pendek. Tapi, kedaulatan digital kita akan berada di tangan perusahaan asing. Data kita, keamanan kita, semua rentan. Skenario kedua, membangun kemandirian. Kita sukses dengan proyek Satria, 1 dan lanjutannya, serta mendorong perusahaan teknologi nasional untuk menciptakan alternatif. Ini butuh waktu dan biaya besar, tapi dalam jangka panjang, kita bisa menjaga kedaulatan digital kita. Saat ini, Indonesia tampaknya memilih skenario kedua. Bagi Anda pribadi, apa dampaknya? Bagi Anda yang tinggal di kota besar, dampaknya tidak akan terasa dalam waktu dekat. Internet kabel dan seluler masih jauh lebih murah dan cepat. Anda tidak punya alasan membayar 1,3 juta per bulan. Tapi bagi Anda para petualang, pehobi mancing, pendaki gunung, atau pekerja di lokasi terpencil, ini adalah sebuah revolusi. Anda bisa tetap terhubung, bekerja, dan mendapatkan informasi di mana saja. Bagi para pengusaha, ini membuka peluang baru. Pemilik resort di Sumba, pengelola tambak udang di Maluku, atau kontraktor proyek di pedalaman Papua. Hal-hal yang dulu tidak mungkin karena tidak ada internet, kini menjadi mungkin. Secara jangka panjang, struktur biaya telekomunikasi kita bisa berubah. Persaingan baru ini pada akhirnya akan menekan harga. Mari kita rangkum. Starlink telah tiba di Indonesia, menciptakan retakan pertama pada benteng dominasi 30 tahun. Era internet tanpa BTS telah dimulai. Untuk saat ini, Starlink akan bermain di pasar-pasar khusus, maritim, penerbangan, pertambangan, dan area-area yang tidak terjangkau oleh operator konvensional. Ancaman sesungguhnya adalah D2C. Saat ponsel bisa terhubung langsung ke satelit, relevansi menara BTS akan dipertanyakan. Ini akan terjadi dalam 2,3 tahun ke depan. Tiga raksasa memilih merangkul daripada melawan, menjadi mitra untuk mengulur waktu. Sementara itu, pemerintah dan industri nasional sedang berpacu membangun kemandirian satelit. Di era 6G tahun 2030, jaringan darat dan langit akan terintegrasi, peran tiga raksasa akan berubah, dan era baru persaingan global akan dimulai. Jika harus diringkas dalam satu kalimat, benteng kokoh yang dibangun tiga raksasa telekomunikasi Indonesia selama 30 tahun, kini mulai retak oleh internet yang jatuh dari langit. Ribuan satelit yang diluncurkan Elon Musk sedang menetralisir keunggulan ratusan ribu menara BTS yang dibangun tiga raksasa. Akhir dari era benteng telah dimulai. Tentu, pertarungan belum usai. Tiga raksasa sedang beradaptasi, dan Indonesia sedang membangun kemandiriannya. Apakah Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan utama di era komunikasi angkasa, atau hanya menjadi pasar bagi Starlink? Semua bergantung pada pilihan dan langkah kita saat ini. Bagaimana pendapat Anda tentang Starlink? Apakah Anda tertarik untuk mencobanya? Dan yang terpenting, apakah menurut Anda Indonesia harus berjuang membangun kemandirian jaringan satelitnya sendiri? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.